kajian hati. Tenangkan hatimu. Masya Allah, mudah-mudahan semakin banyak bunda yang tenang. Sekarang kita masih mau bikin tenang bunda yang lain ya, ya. Boleh tunjuk tangannya langsung? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Maya dari Majelis Talim Saleha Cikarang. Saya menikah di usia yang sangat belia, masih muda banget, umur 20 tahun. Pernikahan sakinah masih saya rasain ya. Setelah 5 tahun pernikahan, ujian itu datang menghampiri saya melalui suami saya sendiri ya, pasangan saya. Dia berkhianat dari saya, berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Karena alasan anak, waktu itu saya mencoba bertahan dan memaafkan kesalahannya. Tapi setelah sekian lama saya jalani rumah tangga, kok makin kesini makin gak enak gitu. Akhirnya saya putuskan untuk bekerja. Pada saat dia berlayar ke Riau, dia berselingkuh lagi sama perempuan KP. Oh. Itu untuk yang keempat kalinya. Saya maafkan, ya karena pertimbangannya anak saya yang masih kecil sebenarnya. Sekarang saya setelah 6 tahun perceraian, saya hidup masing-masing gitu ya. Anak saya itu ikut suami saya selalu didoktrin kalau saya itu ibu yang gak baik gitu. Bukan istri yang baik gitu. Jadi setiap saya mau ketemu anak itu akses saya selalu dipersulit gitu loh. Ya akhirnya saya kangen itu saya pendam gitu. Saya lampiaskan melalui qiyamul lail saya di sepertiga malam. Saya bilang gini ke anak saya, sayang apapun yang terjadi setidaknya ibu mau menjadi ibu yang baik. Sekalipun ibu gagal menjadi istri yang baik, saya bilang gitu ke anak saya. Sampai akhirnya Idul Fitri kemarin dia bilang gini ke saya, minta maaf. Bu, sekarang saya paham kenapa ibu sampai segitu ngototnya cerai dari ayah. Se-egois itu ayah, dia bilang gitu. Mungkin karena udah ngalamin hidup sama ayahnya ya, Hilman. Saya terharu anak saya ngomong kayak gitu. Terus saya bilang, sayang apapun yang terjadi ya intinya saya sayang seorang ibu tuh sayanglah sama anaknya gitu. Kalau saya ibu memelukmu bersama doa, ibu menyayangimu dengan derayan air mata ibu. Sekalipun aku saya susah buat bertemu anak gitu loh. Ya yang saya kesel ya itu ya. Kok kenapa gitu dia sampai segitunya mendoktrin anak saya kalau saya bukan ibu yang baik, saya bukan istri yang baik gitu loh. Sampai saya berucap, ya Allah ya udahlah ambil aja. Saking saya keselnya itu aja doa-doa saya yang saya ulang-ulang. Punten banget. Saya merasa saya kesel gitu loh. Ya udah pertanyaannya gini aja ya. Akan ada pelangi seindah apa yang Allah sediakan untuk saya setelah hujan badai yang saya lalui. Itu aja, makasih Hilman. Bunda, doa itu meminta, bukan memaksa. Betul? Kalau memaksa, berarti Bunda memahami bahwa setiap doa itu harus sesuai dengan maunya kita. Betul? Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Betul? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kita tidak tahu, maka jangan udah mas suami berkhianat, oke. Khianatnya nggak sekali, berkali-kali tadi, betul? Kemudian anak diambil, kemudian di depan anak Bunda dijelek-jelekin. Kayaknya aku yang sudah berbuat baik, kayaknya aku juga yang disakiti. Maka izin ya, untuk semua yang sedang terluka, sembuhkan setiap luka dengan hati yang terbuka.
Karena rasa sakitmu tidak akan pernah sembuh selama engkau memahami bahwa di balik sakit itu ada kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Bunda, kalaupun mau berdoa, jangan doakan sesuatu yang buruk untuk suami bunda. Ya Allah, tabrakin dia ya Allah. Jangan. Jawab, Allah tahu gak rasa sakit bunda? Allah lihat gak air mata bunda? Allah tahu gak luka hati kita? Biarlah Allah yang maha tahu membalas kezaliman orang kepada kita. Betul? Bunda, kalaupun berdoa, mintanya diganti sama Allah atas setiap rasa sakit yang pernah kita dapatkan. Bukan mendoakan yang buruk bagi orang lain, tapi doakan yang baik untuk kita. Karena kadang cara Allah mengganti hati yang sakit bukan membalas sakit hati kepada orang yang menyakiti, tapi Allah membalas rasa manis di hati kita yang pernah sakit. Insya Allah ada pelangi setelah badai, ada senyuman setelah tangisan. Tergantung bunda mau memilih bahagia atau mau terpenjara dengan suami yang pernah mengkhianati bunda. Karena hanya Allah yang paling mengerti tentang isi hati kita. Insya Allah. Kajian hati, tenangkan hatimu. Ahilman, boleh diberikan kesimpulan secara singkat padat supaya jamaah bisa memahami dengan lebih baik lagi. Silakan A. Iya, bunda. Hidupmu mungkin tak seindah doamu, tapi takdirnya Allah dari setiap doamu akan tetap indah. Kalaupun bukan dunia balasannya, percayalah surga akan jadi tempat terbaik yang Allah berikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kami kemampuan ridho atas semua takdir-Mu. Berikan kami kemampuan sabar atas semua ujian-Mu. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Ya Allah, tenangkan hati kami, perbaiki hidup kami, kuatkan hidup kami ya Allah, agar kami bisa lebih tegar, bisa lebih kuat menjalani hidup ini. Istiqomahkan kami dalam kebaikan, sampai nanti kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kalanya doa yang kita panjatkan itu seperti bunga mawar yang indah. Namun duri di setiap tangkai mengingatkan bahwa keindahan sejati lahir dari kesabaran yang tidak terlihat. Bagi semuanya yang doanya belum terkabul, jangan lupa untuk tetap tawakal. Dan akhirnya saya Meisya Siregar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di next episode Kajian Hati. Tenangkan hatimu.